عليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قولي بجاه النبي والصحب الهدى. حضرة المحترمين وحاضرين حاضرات أحبائي وإخواني رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di majlis yang insyaallah majlis ini diberkahi oleh Allah taala. Dipenuhi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini Allah panjangkan umur kita, amin. Allah berkahkan umur kita, amin. Allah berkahkan dalam keluarga kita, amin. Allah berkahkan dalam keturunan kita, amin. Allah berkahkan dalam rezeki kita, amin. Allah berkahkan dalam harta kita, amin. Allah sampaikan hajat kita, amin. Allah sembuhkan semua penyakit kita, amin. Allah rapatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Buku-buku telah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meneruskan daripada perkataan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Haddad dalam kitab beliau Risalah Muhammad. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Dan qala wa'lam anna lil awradi atharan kabiran fi tanwiril qalbi wa dabtil jawab. Bahwasanya wirid itu mempunyai efek yang sangat besar di dalam tanwir hati kita bercahaya. Semakin banyak kita membaca wirid, maka hati kita semakin bercahaya. Ketika hati itu bercahaya, maka kehidupan itu menjadi nikmat. Kehidupan bisa kita dapatkan kebahagiaan kalau hati kita ini bersih, bercahaya. Berbeda ketika kita banyak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang itu banyak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya kemudian banyak dititik dengan nuqtah, titik-titik hitam pekat yang lama kelamaan kalau kita semakin banyak bermaksiat, titik tersebut yang hitam tadi menutup hati kita, yang kemudian kapan hati tersebut tutup titik hitam tadi, maka hati menjadi keras seperti batu, maka kita akan sulit untuk melihat kebenaran. Orang yang kemudian hatinya menjadi hitam, gelap, maka dia tidak bisa melihat al-haq. Jadi dia menyangka batu itu adalah benar. Makanya banyak kemudian orang tersesat, mencari guru yang salah. Jadi gurunya itu orang yang salah. Orang yang salah dianggap benar. Banyak itu seperti itu. Lihat aja di TV, di YouTube. Jadi orang itu dianggap benar, padahal dia salah. Oh, ini hebat nih, pemikirannya kontemporer, padahal itu ngaco. Oh, ini pemikir Islam yang baru, cerdas, padahal itu liberal. Kadang-kadang seperti itu, seolah-olah membawa pemikiran untuk tajdidul Islam, memperbaharui Islam. Udah nggak pakai Islam yang zaman dulu, itu kan kolot. Jadi seolah-olah mereka itu orang yang berpikiran cerdas, membawa Islam ke arah kemajuan. Berpikir yang kemudian menganggap pikiran mereka itu positif. Contoh misalnya, ada seorang tokoh Islam kemudian berpikiran tentang banyaknya khilaf dalam lebaran misalnya. Khilaf masalah lebaran, ada yang lebaran Sabtu, ada yang lebaran hari Ahad, iya kan? Idul Fitri juga sama, lebarannya beda. Permasalahan khilafiyah atau ikhtilaf, perbedaan pendapat itu hal yang lumrah dalam Islam. Tapi kemudian muncul tokoh Islam yang seolah-olah dia membawa
perbaharuan, menafsirkan hadis Nabi Muhammad SAW dengan rohyunya dia. Tapi pemikiran ini kemudian menjadi populer, orang menganggap hebat nih Ustaz. Karena dia Ustaz itu terkenal, gelarnya misalnya doktor, S3. Tapi karena orang kemudian banyak yang kemudian berbicara, orang-orang yang seperti kita nih, orang kampungan yang punya tradisi habis maghrib ngaji misalnya, kumpul baca maulid, baca tahlil, sedekah. Mereka orang-orang yang hidupnya di perkantoran atau kuliahan, anak-anak kuliah kan jalan, baca wirid kan jalan. Yang banyak baca wirid itu orang kita seperti kita ini yang nggak kuliahan. Orang kuliah itu banyak ini aja, hobinya mikir tapi amal dikit. Banyak kemudian berbicara tapi amalnya sedikit banget. Makanya kemudian orang-orang seperti ini didukung oleh orang-orang seperti ini. Muncul tokoh, kemudian pemikir-pemikiran seperti ini didorong oleh orang-orang yang tadi tuh sekolah SMA, NIM-nya kecil, nggak diterima di sekolah kuliah negeri, akhirnya terpaksa masuk STAI misalnya, terpaksa masuk, kan? Atau di IN misalnya, apa ya? Institut Agama Islam Negeri, bukannya Ingkar Allah Ingkar Nabi. IAIN itu kan singkatan dari Ingkar Allah Ingkar Nabi, karena banyak kemudian tokoh IAIN kemudian yang liberal tadi, orang-orang yang NIM-nya kecil. Artinya kalau orang itu NIM-nya kecil berarti kadar keilmuannya bagaimana? Seadanya, kan NIM-nya kecil. Kalau dia cerdas pintar, tidak mungkin dia NIM-nya kecil, pasti NIM-nya gede, sekolahnya masuk kuliah di umum pemerintahan. Betul, ada Ustaz dari Medan, masih bujangan. Kalau mau ngambil dia mantu silahkan. Mampu anak kalau masih sekalian. Nah, jadi banyak kemudian yang mereka itu nilainya kecil, kecerdasannya di bawah rata-rata, akhirnya terpaksa masuk di IAIN, Ingkar Allah, Ingkar Nabi. Masuk langsung belajar tafsir, belajar filsafat Islam. Orang-orang yang goblok seperti ini maksudnya belajarnya apa? Filsafat Islam, usuluddin, belajar usuluddin, pemikir hukum syariat. Akhirnya belajar tafsir, baca Qurannya aja masih alif batahnya enggak jelas. Masih iqra-nya juz 6 misalnya. Sudah dimasukkan kuliah IAIN, akhirnya bacanya apa? Tafsir. Masih adanya gitu, banyak kan seperti itu. Akhirnya mereka mengadopsi tafsiran hermeneutik, istilahnya itu. Tafsiran yang mereka anggap tafsiran modern gitu. Lebih mengutamakan tafsir kritik terhadap Al-Quran. Hermeneutik itu tafsir studi kritis terhadap Al-Quran. Jadi mereka menganggap Al-Quran ini kemudian tidak relevan. Jadi disesuaikan tafsirannya dengan perkembangan zaman. Makanya kemudian muncul dari tokoh-tokoh seperti itu, seperti kita sebutkan banyak dah. Ada Absul Abdallah, bukan disebutkan di sini karena tokoh ini harus teteh ini hati-hati, di ujang-ujang juga harus hati-hati. Karena bukan itu aja. Anak kemarin pernah razia kamar santri. Dari razia tersebut anak dapatkan kitab Lubang Hitam dalam Agama. Lubang Hitam dalam Agama karangan Sumanto Kutubi, tokoh liberal yang sangat besar itu, yang dia itu lulusan Universitas UIN Yogyakarta, Sumanto Kutubi, yang mengatakan bahwasanya LGBT itu adalah naluri manusia, jadi sah-sah saja. Kemudian dia juga punya slogan macam-macam dia, pendapat dia salah satunya seperti itu. Kemudian dia mengkritik tentang agama itu dikritik, salah satunya tadi tentang LGBT. Dia memperbolehkan LGBT menurut pandangan dia secara Islam. Nah, orang-orang seperti ini Sumanto Al-Kutubi ini ada santri bacanya kayak gini, apalagi orang yang luar. Takutkan orang luar, jadi mesti tahu itu siapa, Absul Abdallah,
siapa itu Mas Masudi, siapa itu Zuhair Mislawi, tokoh liberal juga yang pernah kemudian dia ke Mesir, sempat ditolak oleh mahasiswa Mesir gara-gara dia kemudian mengatakan sholat itu nggak wajib, ya, karena menurut pandangan dia ketika Allah berfirman aqimis sholata lidzikri, berarti orang kalau sudah dia ingat pada Allah nggak perlu lagi aqimis sholat. Kemudian pandangan dia mengatakan kalau sholat itu tidak berefek kepada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka tidak perlu kemudian orang itu sholat. Percuma itu sholat kalau kemudian sholat tidak bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah munkar. Nah ini, tokoh-tokoh seperti ini muncul, pemikiran-pemikiran seperti ini. Kenapa? Karena orang yang kemudian hatinya kurang membaca zikir, kurang ingat sama Allah, kurang membaca Al-Quran, kemudian berani untuk mengkritisi Al-Quran. Nah ini yang ditakutkan oleh para ulama. Jadi kita ini harus memperbanyak zikir aurat. Kenapa? Karena ada asal yang kabir kita qalb. Hati kita bisa bersih, bercahaya kalau kita memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la yadhhar wa yata'akkad illa al-muwadhabah wa tikrar wa fi'li kulli wirdin minha fi waqtin yakhussuhu. Akan tetapi tidak bisa nampak dan kuat kecuali ketika ente muwadhabah. Apa muwadhabah? Istiqomah. Baca wirid harus istiqomah. Yang jadi masalah ini orang-orang kadang-kadang baca Latif Haddadnya seminggu sekali atau sebulan sekali, pas majlis saja. Kalau ada majlis baca Latif Haddad, iya kayak di kampung itu, di kampung anak di Ciamat, anak-anak majlis itu kalau majlis sama namanya Selasa mereka baca Latif Haddad. Cuma rutinnya baca Latif Haddad ketika majlis malam Selasa aja. Padahal kan Latif Haddad tidak boleh kita tinggalkan. As-salafun as-salihun, para ulama salaf dulu mereka melazimkan santri-santrinya untuk baca Latiful Haddad. Guru kami Al-Habib Abu Yazid bin Hasan Bahar melazimkan tuh santrinya jangan pernah lepas Latiful Haddad atau Latiful Attas. Habib Zaid menguatkan Latiful Haddad pada waktu itu. Jangan sampai Latiful Haddad lepas. Kalaupun ente lupa sebelum ente tidur ente baca Latiful Haddad, kata Abu Yazid bin Hasan Bahar. Jadi jangan dibaca kemudian pas majlis doang. Kalau majlisnya itu seminggu sekali, akhirnya baca Latiful Haddadnya kapan? Seminggu sekali. Kalau majlisnya sebulan sekali kayak SOT, sebulan sekali. Iya kan? Jadi kalau majlisnya sebulan sekali Latiful Haddad baca sebulan sekali. Kalau majlisnya seminggu sekali bacanya seminggu sekali. Ini nggak boleh. Watiklah waktunya khusus dan kita bikin zikir tersebut ada waktu-waktu khas. Maklum kita manusia, kadang ada waktu kita khusus belajar, waktu kita main, ada waktu kita kerja. Tapi jangan lupa nih, kita juga harus punya waktu khusus untuk baca zikir, baca wirid. Cukuplah kita ini dari pagi bangun tidur ke pasar sampai sore hari pasar tutup, nyambung sampai isya, ya sudah, anggap aja. Tapi jangan lupa kemudian kita di toko kita, di warung kita baca zikir. Kita punya guru Habib Husain bin Abu Bakar Segaf. Habib Husain bin Abu Bakar Segaf ini beliau ulama, gurunya para kiai, para habib di Bangil. Beliau itu punya toko, tapi di toko beliau, sewaktu beliau semasa beliau hidup sampai wafatnya, itu sudah beliau menghatamkan kitab Ihya 3 kali. Menghatamkan kitab Ihya 3 kali. Ini di toko di toko dengan kitab-kitab yang lain. Cuma dikasih tahu oleh beliau tuh mengatakan kitab ini 3 kali seumur hidup beliau, ya, semasa hidup beliau. Jangan bilang di rumah. Di rumah itu setiap tahun beliau mengatakan ihya. Di rumah setiap tahun beliau mengatakan ihya. Berarti kalau umur beliau sampai waktu masa muda diambil dari umur beliau 40 tahun misalnya, 40 tahun juga 40 kali juga beliau mengatakan ihya dalam kitab Ihya Ulumuddin. 4 jilid ya, ada yang 5 jilid, ada yang 4 jilid. Dibayangkan orang seperti itu sempat-sempatnya dia untuk baca kitab. Nah kita mau baca Latif Haddad susah, baca Latiful Attas susah, Wirdul Latif susah. Padahal kita nggak punya toko, nggak punya pekerjaan. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita boleh kerja dari pagi sampai sore, silakan.
Nggak ada yang melarang ente untuk mencari nafkah yang hukumnya misalnya wajib, malah lebih afdal. Tapi jangan sekali-kali engkau tinggalkan wirid Ratibul Haddad, Ratibul Atos, Wiridul Latif. Ini adalah wirid-wirid yang dipegang oleh para habaib, oleh para kiai. Mereka bisa melihat orang lain kasyaf, mereka punya hati jernih, bersih, gara-gara mereka wiridnya istiqomah sebagaimana dikatakan oleh Imam Haddad. Jadi ente bikin waktu-waktu khusus untuk ente membaca zikir wirid. Misalnya di Mahat ini kan sudah ada waktu khusus ya. Malam ini baca Ratibul Haddad, malam ini baca misalnya ada Buddha atau Maulid. Ini memang yang dianjurkan oleh para ashraf nasrani. Fa in lam takun mimman yastariqu jami'a sa'ati lailihi wa naharihi yastariqu jami'a sa'ati lailihi wa naharihi bi wada'il khairat faj'al laka awladan. Kalau ente memang orang bukan yang super sibuk baik siang atau malam dengan wada'il khairat, orang yang memang mudarris atau ulama dakwah ke dalam kota kampung-kampung misalnya. Adalah Habib Ahmad Mahfud bin Al-Haddad, dakwanya sampai ke Afrika sana. Orang Hadramut dakwanya ke Afrika, ke Mombasa, ke Kenya dakwanya. Ya, Habib Ahmad Mahfud bin Al-Haddad, ulama besar di zamannya, mengislamkan 10.000 orang. 10.000 100.000. Ya, Ahmad Al-Haddad 100.000. 10.000 ya. Orang Afrika diislamkan. Nanti bayangkan, ini orang kayak gini. Dan Ahmad bin Umar bin Smith sibuk dengan dakwanya. Sampai ada yang mereka itu dikatakan nggak wajib sholat Jumat. Dikatakan kenapa? Musafir terus, dakwah terus. Orang-orang seperti ini memang super sibuk dengan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kan enggak, banyaknya kita nganggur atau juga banyak ngurusin dunia. Tapi kata Imam Haddad, waj'al laka awladan wa tudibu 'alaiha fi awqatin makhsusah. Ya, yang inti bikin waktu khusus inti untuk wirid inti. Wa taqdiha mahma fataka li ta'tada an-nafsu al-wadhabah 'alaiha, supaya diri inti itu terbiasa. Dari kecil sudah dibiasakan. Ini ujang-ujang nih dari kecil ya, dibiasakan baca Ratibul Haddad dari kecil. Ya, kalau abahnya enggak ngajakin, ente ngajakin. Bah, baca wirid bah, maghrib ini bah. Apa sibuk aja nonton bola. Nah, misalnya lagi ada apa nih? Persib Bandung misalnya, habis maghrib misalnya. Marahin abahnya, nanti dulu. Maghrib ini baca Ratib. Ya, jangan. Jangan. Bisa marahin abah gitu. Abah marahin bisa enggak? Berani enggak marah sama abah? Berani. Iya enggak? Waktu khusus wirid. Kapan baca ini nontonnya? Nanti habis sisa, Pak. Habis sisa. Iya kan? Bola kan 1,5 jam ya. Kalau mulainya habis maghrib, ya masih ada lagi jam 7, jam 7:30. Maghrib kan jam 7:10. Nonton jam 7:30. Gitu. Jadi harus, kalau seandainya abang nggak bisa, anaknya yang maksa. Kalau abangnya nggak bisa, uminya. Ya enggak, ini teteh-teteh mesti berani sama Umi. Kalau Umi enggak mau baca wirid, kita yang baca wirid itu. Kita tada nafsu al-muwadhabah 'alaiha, supaya apa? Sudah kebiasaan. Kalau ente udah biasa, nih orang kalau udah biasa baca sholawat, udah biasa baca Ratib, ente lupa, enggak enak. Kayaknya ada yang lupa ya. Kayak ada yang hilang. Tahu dia kayak ada yang hilang. Hidup itu kalau ada yang hilang, kayak enggak bermakna. Coba aja ya yang ente hilang. Yang hilang aja lagi. Nah, itu enggak enak. Hidup itu sepi. Ya, yang punya istrinya hilang. Enggak bermakna. Ente jadikan seperti itu. Ketika ente menjadikan aurat ente ada sesuatu yang ente hargai, maka ketika dia hilang, ente seolah-olah itu ente enggak punya makna. Sepi. Apa yang lupa kayaknya mikir-mikir. Oh iya, belum baca Ratibul Haddad. Iya kan? Kita ini kadang-kadang, manusia ini kadang-kadang seperti itu. Hal-hal yang sifatnya dunia, kalau dia hilang, kita labakan ya. Contoh aja HP misalnya. HP kalau sudah hilang, bingung. Mana cari miskal. Tapi kalau siwak, kalau lupa, kita kadang-kadang biasa aja. Mau ke masjid, yang pertama kali dia ingat apa? HP duluan. Bahkan imam sering ngingetin. Nah, salat sebelum salat, belum HP-nya dimatikan. Enggak ada. Tolong sunnahnya pakai siwak. Enggak ada.
tapi apa? Sunnahnya matiin, apinya dimatiin gitu. Itu karena sibuk dengan dunia tadi. Sampai imam sebelum sholat malah ingat apa? Matikan HP, bukan ayo. Tahu ya istatu. Ayo pakai siwak. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang sholat memakai siwak itu bagaikan 70 kali orang sholat tanpa siwak. Iya kan? 70 kali pahalanya orang tanpa siwak pahalanya. Ini kan kagak. Kadang-kadang sampai imamnya juga bukan mengingatkan pakai siwak, malah makin mengingatkan. Kenapa? Karena HP sudah menjadi hidup kita. Bahkan kalau kita ke masjid ketinggalan HP lebih kita bingungkan daripada kita ketinggalan siwak. Kalau kita ke masjid ketinggalan siwak kita biasa aja. Kan ada gantinya. Ini kain, gitu kan? Apa kum ini? Dia enggak. Kalau HP enggak ada gantinya. Jadi kita kalau ke masjid, lupa HP. Kenapa takut? Karena takut isi yang kedua nelpon, yang ketiga isi yang pertama. Makanya cepat kalau dah HP ketinggalan isi dua nelpon, yang ketiga isi yang pertama. Nah seperti itu, saking takutnya. Nah, wa mata aisat minka an-nafsu annaka la tusmah bitatki awladika hatta tatadalaka habil qada. Sampai di qada. Kalau ente memang lupa, harus belajar di qada. Paksa diri ente. Subuh maklum dah, tadi malam ada banyak tamu. Bangun tidur, sholat subuh kecapean banget, akhirnya ketiduran lagi. Tadi malam ada tamu jam 1. Bangun pagi, sholat duha selesai, apa yang baca? Wedul hati, kodok yang sembuh tadi. Gitu. Paksa supaya baca wedul latif. Kenapa? Karena biasa anak-anak kalau habis sholat subuh baca wedul latif. Kalau lupa gara-gara tadi malam ada tamu, bangun pagi sholat subuh kecapean tidur lagi, kemudian bangun jam 7 atau jam 8 sholat duha, habis sholat duha baca wedul latif. Paksakan diri kita untuk baca wedul latif. Biasa setelah subuh baca sholawat. Sholawat misalnya Al-Malikul Ghaznawi. Lupaan karena ini sibuk apa lupa masalah apa, karena ada telepon apa belum ada tamu, ada hajat penting, akhirnya kelupaan. Bacanya pagi, lupa lagi, baca siang. Makanya Habib Muhammad bin Sa'id bin Habib sangat memesankan itu. Orang khususnya Sada Al-Ba'alawi, malah habaib, jangan digawe inti lepas sama sekali. Wajib dibaca setiap hari apa? Baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sehari 100 kali, sama subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah sehari 100 kali, sama wirdnya Sayyidah Fatimah Zahra sebelum tidur baca apa? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tambah Allah kabir alhamdulillah kabir subhanallah wa ta'ala. Itu wiridnya Sayyidah Fatimah Zahra, tidak boleh ditinggalkan kata Imam. Kapan ente lupa harus dikodok. Karena memang waktunya kalau yang la ilaha illallah malikul haqqul mubin setelah zuhur, subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah, setelah salat fajr sebelum salat subuh. Dibaca itu setiap hari. Kalau lupa dikodok di waktu yang lain. Itulah Imam Muhammad bin Sa'id bin Habib bertulisan seperti itu. Mata-mata badata ila fitya fi awqatiha. Langsung dikerjakan. Waqad qala Sayyid Syekh Abdullah bin Sajjad radhiyallahu anhu, man lam yakul lahu wirdun wa huwa fiddun. Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abdurrahman bin Muhammad As-Sajjad mengatakan, man lam yakul wirdun wa huwa fiddun. Barang siapa yang tidak punya wirid berarti dia kirit apa kerja? Apa kirit? Monyet. Orang enggak punya wirid berarti dia monyet. Ente pengen lihat monyet? Pengen enggak? Nah, kalau ada orang enggak baca wirid berarti dia monyet. Kalau kita enggak baca wirid berarti monyet perempuan. Kalau yang laki-laki tidak baca wirid berarti monyet laki-laki. Mudah aja dah pengen lihat monyet. Siapa monyet? Orang yang enggak pernah baca wirid, kata Habib Abdurrahman As-Sajjad. Wa qala ba'dul al-walidat min haitsul awlad man lam yakul lahu wirdun fi dhahiri lam yakul lahu wirdun walidun fi isra'ili. Orang yang tidak punya wirid zahirnya maka dia tidak bakal mendapatkan walid daripada rahmat Allah, maghfirah Allah di dalam saraili, dalam batinnya dia. Orang kalau dia banyak zikir, banyak wirid, maka orang tersebut insya Allah hidupnya penuh maghfirah, penuh rahmat,
penuh puji dan pemberian Allah itu Allah berikan sama orang yang suka baca wirid. Artinya kalau orang tidak suka baca wirid kata Imam Haddad, maka orang tersebut jauh dari rahmat Allah. Kalau kita pengen itu bahagia, mudah saja, perlu perbanyak wirid. Kapan ente tidak pengen itu bahagia, maka jangan banyak wirid. Beb, anak pengen itu bahagia, baca Ibnu Haddad. Beb, anak keluarga ada yang masukkan jin, baca Ibnu Haddad. Beb, anak pengen jualan laku, baca Ibnu Haddad. Beb, pengen kawin lagi, baca Ibnu Haddad. Mudah, ya repot. Beb, ada sakit, Beb, baca Ibnu Haddad, udah selesai. Iya, kalau orang pengen sembuh penyakit, orang pengen hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbanyak ya diistiqomahkan baca Ratibul Haddad atau Ratibul Atas atau Wirdul Latif. Ini yang dianjurkan oleh para aslafun salih. Oleh karena itu, ya di majlis yang penuh berkah ini insyaallah mudah-mudahan kedepannya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu istiqamah, jalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jalankan perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Baca semua, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta sama Allah, ya 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 Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah. Sampaikan hajat kami ya Allah, sampaikan hajat kami ya Allah, sampaikan hajat kami ya Allah. Sembuhkan semua penyakit kami ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang istiqamah ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang istiqamah ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang istiqamah ya Allah. Ya Allah, guru-guru kami ya Allah, jaga mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, berkahkan umur mereka ya Allah, berkahkan anak-anak mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Nad'uka bismika alladzi idza du'ita bihi ajabta, an tabsuta ala walidina min barakatika wa rahmatika wa rahmatika ahya'an wa amwata. اللهم البسهم العافية حتى يهنأوا بالمعيشة، واختم لهم بالمغفرة حتى لا تدلهم الذنوب. اللهم اكفهم كل حول من الجنة. اللهم لا تدع لهم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولهم فيها صلاة إلا وقضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل والدينا من أهل الجنة في الدرس الأعلى، واجعل حوض موردا لهم، والقدس سكنا لهم، والولدان مخلدا لهم. اجعل ذلك لجداتنا وأجدادنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وأمتنا وأخواننا وخالد مشايخنا وأصحابنا وأزواجنا وذريتنا، وأدل الحقوق علينا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علاقة طيبة بنا. Rasulullah Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebagai penutup, pilih daripada pondok pesantren Darul Habib, insyaallah kami akan mengadakan haul guru mulia kami Abuya Al-Habib Ahmad Taufan bin Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf, dan insyaallah akan dilaksanakan di hari Rabu jam 9 pagi. Kami mewakili Mudir Mahat Abuya Bagir mengundang semua hadir di sini, khususnya ajengan. Ya, dengan tolong Ustaz Ilman dengan yang diajak. Ya, mudah-mudahan ada waktu kosong, sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir, tapi tidak mengundang ibu-ibu dan
teteh-teteh dan santriat, karena pondok banat kami lagi dalam tahap renovasi sehingga tidak ada tempat untuk wanita. Ini undangan khusus laki-laki. Jadi minta maaf, kemungkinan insya Allah kalau pondoknya sudah selesai renovasinya, insya Allah untuk acara hall berikutnya dan acara Isra Mi'raj itu mengundang baik laki-laki ataupun perempuan. Untuk sekarang ini hanya diundang laki-laki. Fadlu hari Rabu tanggal 9. Juga kepada SOD tadi yang lupa ya, sampaikan nanti yang kata. Tapi di grup sudah disampaikan di SOD juga Majelis Nahdlatul Islam. Mudah-mudahan